Halo, selamat malam. Salam Mandala. Perkenalkan, nama saya Monica India Mandala. Kali ini saya ingin sharing tentang yang dikatakan Great Awakening. Jadi, yang kita tahu, yang sudah sama-sama kita rasakan bahwa 1 tahun ini khususnya di 2020 ini banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang kita alami, baik secara personal maupun global. Nah, itu juga terjadi dari berbagai sisi, jadi bukan dari sisi spiritual saja, tapi dari berbagai sisi lain yang kita tahu industri, politik, dan keadaan ekonomi global juga sedang berubah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa garis bawah tentang Great Awakening ini. Jadi kalau yang mungkin belum tahu Great Awakening itu apa, jadi kita masuk pada zaman dimana kebangkitan kesadaran itu benar-benar luar biasa ya. Jadi ini zaman yang luar biasa, kita bersyukur sekali ada di zaman yang ini, bahwa kebangkitan kesadaran manusia yang tadinya bergerak di level 3D saat ini sedang masuk ke level 4D bahkan ke 5D. Jadi level consciousness manusia itu sedang dibawa naik ke 5D. Jadi bukan hanya kesadaran manusianya saja, karena sebenarnya ini adalah event planetari, jadi event global, event semesta di mana bumi ini sedang bergerak untuk naik di dimensi yang lebih tinggi. Jadi itu mengakibatkan bahwa kita semua yang ada di dalamnya, yang menghuni di dalamnya, tentu harus ikut untuk menyelaraskan dengan situasi yang ada, sehingga kita bisa masuk sama-sama ke kondisi kesadaran yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita bicara tentang level kesadaran, itu lebih mengacu kepada vibrasi kita ya. Jadi kalau melihat dari timeline vibrasi dari cakra yang paling bawah sampai ke cakra yang paling atas itu kan warnanya merah sampai ke ungu. Lebih atas dari ungu adalah emas, dan hitam itu adalah kita bergerak dari yang paling dasar itu adalah emosi yang tentang kemarahan, kekecewaan, kebencian, itu bergerak di emosi dasar, sehingga makin atas adalah tingkat emosional yang makin baik. Yang atas sendiri adalah joy, enlightenment, love. Nah, maksudnya kita masuk dalam kesadaran yang lebih tinggi adalah frekuensi kita makin naik. Jadi berada pada frekuensi 5D itu adalah di frekuensi love. Nah, yang saat ini sedang bergerak adalah dari sisi banyaknya emosional ketakutan, kebencian, kemarahan, itu kita sedang digerakkan untuk naik, kesadarannya untuk naik di setidaknya di zona hijau, itu yang kita katakan di cakra jantung. Nah, di sana adalah level 4D untuk naik lagi ke level 5D. Nah, sebenarnya semua ini sudah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi bukan benar-benar hanya di 2020, tapi ini adalah suatu event yang wajar dan normal, dan sudah dimulai sejak lama. Hanya saja 2020 ini memang merupakan istilahnya titik balik dari banyak orang, sehingga disinilah kita mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bisa ascension, jadi naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau disebutkan naik itu kurang pas ya sebenarnya, cuma enggak apa-apa. Sebenarnya yang lebih pas itu adalah expand consciousness, jadi meluaskan kesadaran kita. Jadi kesadaran bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi. Nah, terkait dengan hal itu tentu ada banyak perubahan yang harus dilakukan dan yang terjadi di bumi ini, termasuk adanya banyak getaran ya di bawah sana, di atas banyak energi yang mulai turun ke bumi, kemudian banyak bencana alam, kemudian ada event-event global seperti COVID ini. Itu juga salah satunya adalah untuk memaksa manusia itu untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Jadi salah satu contohnya ketika ada wabah COVID ini pun kita bisa belajar banyak. Kita belajar banyak bahwa kita belajar untuk menahan diri dan untuk masuk kembali ke dalam, untuk memperdalam lagi spiritualitas kita itu ke dalam. Jadi bukan hanya keluar, kemudian bukan hanya mencari terus keluar tanpa henti, tapi juga menyelami diri ke dalam. Nah, event global lainnya juga
yang sedang terjadi saat ini, yang mulai terjadi saat ini, yang sudah terjadi adalah Earth pole reversal, galactic space, human recording DNA. Jadi banyak sekali event saat ini yang kita alami, dan salah satunya hanya COVID itu hanya salah satunya saja yang membuat kita belajar untuk mengalami Great Awakening ini, salah satu jalannya aja. Terlepas dari jalannya apapun, ya kita diajak untuk sama-sama naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Nah, untuk naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi itu kita seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa dari satu sisi saja, tapi dari ada banyak sisi, dari bukan hanya spiritual saja, bukan hanya enlightenment saja, tapi juga ada 7 field manusia. Jadi kalau energi dalam manusia ini kan di sekeliling kita tuh juga kita ada the field, jadi lingkaran energi terdekat dari diri kita sendiri yang terpancarkan dari diri kita. Jadi kalau dibayangkan adalah seperti kita kalau memancarkan energi itu seperti bentuknya torus, kemudian ada semacam gelombang energi di samping sekitarnya, itu kita namakan the field, di mana itu ada 7 lapisan. Jadi 7 hal yang memang harus satu-satu kita juga perbaiki, antara lain environment, financial, physical, sosial, mental, spiritual, juga emosional. Jadi nggak bisa kita hanya memperbaiki sisi emosional saja, tapi kita juga harus melihat sisi yang lain. Nah, menilik dari satu-satu field, lapisan field dari energi field kita yang harus kita perbaiki, salah satunya yang harus kita lakukan adalah meditasi. Itu sudah pasti ya, itu akan memperbaiki dari sisi spiritual. Tapi selain itu kita juga harus memperbaiki dari sisi environment, dalam arti kita juga harus selektif memilih siapa-siapa yang menjadi lingkaran terdekat kita, karena satu sama lain vibrasi itu saling mempengaruhi sehingga sebenarnya trik untuk kita bisa mencapai vibrasi yang lebih tinggi, yang paling gampang itu adalah dekat-dekatlah dengan orang yang memang vibrasinya udah stabil di vibrasi yang tinggi, karena mau tidak mau pasti lama-lama kita akan terpengaruh juga dengan vibrasi yang lebih tinggi, itu yang akan lebih memancarkan energi lebih kuat daripada yang lain karena frekuensinya lebih tinggi. Nah, paling gampang itu carilah istilah lingkaran terdekat kita ini dengan orang-orang yang memang vibrasinya sudah tinggi, sudah stabil, yang sudah mudah untuk mengendalikan emosionalnya dengan baik. Nah, selain itu yang perlu kita lakukan adalah khususnya dalam 3 bulan ini adalah let go energi apa, let go what no longer serve you, lepaskan apa yang memang tak lagi melayani atau membuat pertumbuhan di dalam diri kita, lepaskan semua ikatan-ikatan atau beban yang memang selama ini justru menyeret kita ke bawah, menyeret kita ke emosional yang bawah, lepaskan. Jadi sekarang ini saatnya kita benar-benar memilih jalan yang merupakan passion kita, jalan yang merupakan hal-hal yang dimana saat kita melakukannya kita tuh benar-benar merasa hidup, merasa feels alive, dan merasa bisa membuat sesuatu yang terbaik dari jalan yang ada itu. Ini yang kita katakan sebagai menjalani misi jiwa kita, karena ini saatnya 3 bulan ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita sikapkan dalam 3 bulan ini, itu akan sangat berpengaruh kepada keseluruhan 5 tahun kehidupan kita di kedepannya nanti. Nah, khususnya 3 bulan ini karena memang energi di bumi dan posisi planetari segala macam juga titik-titik energi dan bantuan-bantuan dari leluhur segala macam itu paling bagus dan paling maksimal adalah di 3 bulan ini. Ini 3 bulan ini jadi menjadi penentu. Jadi saya rasa ini sangat penting untuk kita benar-benar mulai serius ya. Mulai serius untuk benar-benar upgrade diri, untuk benar-benar memilih dan menjalani dan menyikapi semuanya itu untuk kebaikan kita dan kebaikan collective consciousness untuk bersama-sama kita di menjalani zaman baru nanti. Nah, tapi ini bukan, jadi jangan salah kaprah ya, dengan salah kaprah dengan menganggap bahwa oh ini adalah akhir kiamat apa segala macam, bukan. No, kita ini masih baru masuk ke bagian akhir dan itu masih awal, bagian akhir yang awal, jadi ini masih jauh sekali, masih ada 500 tahun ke depan, tapi kita berada di zaman-zaman yang titik tentu yang penting, sehingga kita harus menjadi ikut berpartisipasi dalam perubahan ini untuk mengantarkan generasi-generasi berikutnya itu pada zaman baru sehingga mereka bisa lebih baik lagi. Jadi sama-sama berpartisipasi untuk event planetari bumi yang sangat luar biasa ini. Jadi ini masih sangat panjang sekali. Jadi
Itulah sebabnya saya bilang jangan hanya mengasah sisi spiritual saja. Jadi mengasah sisi spiritual dengan harapan ingin melihat ini itu yang tidak dilihat orang lain atau bisa merasakan ini itu, bukan. Jadi tujuannya bukan itu, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa bervibrasi di vibrasi yang lebih tinggi, di love vibration. Jadi nggak harus kita bisa melihat ini itu, bukan ya, karena spektrum masing-masing berbeda. Nggak semua spektrum bisa punya kemampuan atau gift yang bisa melihat something itu. Nah, itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita memancarkan vibrasi yang baik dan kedamaian sehingga kita bisa masuk ke zaman baru nanti dengan lebih baik lagi, di mana di sana ada banyak perasaan cinta, ada kedamaian, dan segala sesuatunya bisa berkembang dengan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oke, itu saja mungkin. Silahkan join grup Facebook saya jika memang merasa terhubung. Nama grup Facebooknya adalah Yap Mandala Soul Family. Silahkan di search, ajukan permintaan di sana. Tapi kita juga selektif ya, jadi karena siapapun yang bergabung di sana adalah otomatis terkoneksi dengan saya, jadi saya harus menjaga supaya energinya tetap baik, mau nggak mau. Jadi saya harus memilih siapa saja yang masuk dalam grup tersebut. Kemudian bisa subscribe juga di channel YouTube saya untuk mengetahui berbagai macam pandangan spiritual lain. Jadi ada banyak hal yang saya sharing baik di YouTube maupun di grup Yap Mandala Soul Family. Atau kalaupun tidak, silahkan mengamati saja di wall atau timeline saya. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih, salam Mandala.